juga teman-teman anak bekas-bekas anak buah saya yang tadinya jadi anak buah sekarang sudah sederajat, sudah banyak yang juga sama apa namanya jabatannya jadi Danton dan bahkan sudah melampaui. Masya Allah. Nah, karena di sini saya apa namanya jalan di tempat mereka lari gitu. Jadi saya keduluan. Iya. Jadi kesalip gitu ya Pak? Kesalip. Tapi yang jelas pengalamannya nggak akan pernah kesalip Pak. Iya. Saya yakin. Sama umur. Sama umur. Umur nggak bisa kesalip Pak. Iya. Nggak ada yang mau juga biasanya orang nyari umur Pak. Betul. Masa purna bakti di bulan 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Hormatnya juga udah begini nih. Udah nggak begini Pak. Hormatnya begini artinya 3. Ntar kalau tinggal 1 masa hormatnya begini Pak. Iya. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Andri Hermawan. Seperti biasa kali ini gue mengundang narasumber yang inspiratif dan juga menjadi panutan kita semua. Beliau adalah salah satu kepala peleton di Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dan cukup terkenal juga tentunya di Pemadam Kebakaran Jakarta Utara. Oke, langsung aja kita ke Pak Budi Soeharto. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bung Andri. Bagaimana kabar Bung Andri? Alhamdulillah. Luar biasa. Siap. Kalau pemadam kan gitu Pak Budi kan? Luar biasa. Siap siaga. Saya salut nih sama Pak Budi. Biar di usia-usia yang ya sudah tidak terbilang sudah tidak muda lah ya. Siap. Tapi masih begitu apa ya? Semangat ya kan, begitu nggak pantang menyerah. Lagi sibuk apa nih Pak Budi sehari-hari nih Pak Budi? Ya biasa selain menjalankan atau menggugurkan kewajiban saya sebagai pemadam kebakaran Jakarta Utara yang memang tinggal beberapa bulan lagi ya menjalani purna bakti. Saya kok ya sambil begitu juga mempersiapkan sambil berpikir untuk apa besok masih bergunakah saya gitu. Saya kok jadi sedih ini baru awal nih Pak Budi. Saya udah jadi sedih denger ya Pak Budi. Itu nanti aja kita bahas Pak Budi. Saya mau tanya-tanya dulu nih jangan di awal-awal kita langsung mendengar yang melo. Iya. Oke Pak Budi, mau tanya keluarga gimana Pak Budi? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua dan ada di Jakarta semua. Di Jakarta semua Pak Budi. Cucu udah berapa Pak? Alhamdulillah sudah 4. Masya Allah. Cukup banyak. Sudah 4 ya Pak ya. Anak kan cewek semua ya Pak ya? Anak 3. Masya Allah. Jadi Pak Budi ini anaknya cewek semua teman-teman. Nah, Masya Allah, Masya Allah banget nih. Jadi beliau masih ada yang satu yang gadis. Masih ada tinggal satu lagi Pak Budi ya yang masih gadis ya. Berarti masih ngundang-undang lagi nih sekali lagi nih Pak Budi. Masya Allah. Mudah-mudahan amin. Berarti anak 3, cucu udah 4 nih ya Pak Budi ya. 4. Berarti tiap hari pasti main sama cucu tuh. Iya, begitu. Kalau kata orang tingkat kasih sayang cucu ke anak itu lebih besar ke cucu, bener gak sih Pak? Sebenarnya nggak boleh berkurang, baik nggak boleh berkurang ya Pak? Terhadap istri, terhadap anak, juga apalagi sudah ada cucu tetap harus sama. Tetap harus sama ya Pak? Tapi terkadang hati yang lebih berat ke cucu. Oh betul kan? Itu mungkin naluri. Tetap hati ya Pak ya, pasti begitu ya? Iya. Ya karena pengalaman begitu Pak, orang tua pasti lebih ke cucu. Karena udah lama nggak punya anak kecil gitu. Jadi akhirnya kan begitu muncul cucu kan anak kecil. Jadi kita akhirnya kembali lagi ke seperti saat mau berdua. Saat baru punya anak lagi, baru pertama kali punya anak seolah gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Pak Budi, saya pengen ya mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu lah masa karir Pak Budi nih dari awal sampai sekarang nih menjelang masa purna bakti. Boleh cerita Pak, dulu apakah dulu langsung jadi pemadam kebakaran atau seperti apa Pak? Oke. Bermula pada saat tahun 2020 tahun 2020 tahun 2000 benar 2000 pas 2000 pada saat Pak Gus Dur menjabat atau naik jadi seorang presiden. Pada saat itu Departemen Transmigrasi terlikuidasi. Yang sebelumnya kan dulu ada Departemen Penerangan dan Departemen Sosial juga terlikuidasi. Nah pada saat itu saya dari Kanwil Departemen Transmigrasi di daerah asal dilikuidasi dan dipemdakan
masuk dalam, alhamdulillah Dilikuidasi itu dihapus atau? dihapus, tapi tidak secara keseluruhan. Yang tadinya departemen berubah menjadi kementerian. Oh, menjadi kementerian. Kementerian Transmigrasi. Pak Budi tadinya di Departemen Transmigrasi. Ya, di Kanwil, di tingkat Kanwilnya. Tingkat Kanwil, DKI oke, Jakarta. Nah, kebetulan saya berada di Jakarta, akhirnya dengan keputusan nomor berapa saya nggak tahu. Oke, lupa lah. Di Pemdakan masuk departemen, masuk pemerintah. Dimasukkan ke Pemda gitu, DKI. pemerintah daerah. Dan keceburlah tuh di pemadam kebakaran. Oh, maksudnya kecebur itu secara otomatis, Pak? Secara otomatis, tidak bisa memilih pada saat itu. Oh, nggak bisa milih. Ya, ya entah gimana, entah penilaiannya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi bukan saya aja, ternyata ada sekitar kurang lebih sekitar 130 orang Ke pemadam. masuk ke pemadam. Tapi tersebar di Di instansi pemerintah Pemda DKI juga, seperti di perikanan, di sub dan kebersihan. Enggak, yang ke pemadam berapa orang, Pak Budi? Banyak sekitar hampir 130 orang lah. Oh, se-DKI ya, di DKI ya? Se-DKI. Berarti kebagi ke 5 wilayah DKI ya, Pak ya? Iya, itu pada saat itu ya kita harus terima. Berarti ini takdir saya. Dan Nah, yang Pak Budi rasakan dulu apa tuh ketika dari transmigrasi terus tahu ke pemadam gitu kan? Wah. ya memang sebenarnya pekerjaannya hampir sama. Di mana pada saat di transmigrasi dan di pemadam juga sama-sama bersifat low profit. Semua tidak ada mencari keuntungan. Semua pengabdian terhadap masyarakat. Dari Pelayanan. transmigrasi yang orang berkekurangan, kurang sejahtera, diangkut atau dipindahkan ke lokasi transmigrasi beri harapan meningkatkan kesejahteraan. Nah, pada saat di pemadam kebakaran, saya yang banyak mengabdi terhadap pelayanan terhadap masyarakat dalam hal musibah, baik itu musibah kebakaran maupun musibah lainnya. Begitu aja Pak Andri. Nah, waktu pertama masuk ke pemadam itu kan Pak Budi langsung diterjun di lapangan atau gimana kan? Karena dulu waktu di transmigrasi itu di mana Pak? Bapak di staf atau di mana? Terus kan ke pemadam langsung Ya, berhadapan. memang ada kesamaan pada saat waktu saat di transmigrasi saya tetap awalnya memang di staf, hanya nggak lama, hanya 1 tahun. Lantas saya di lapangan di kecamatan, kalau orang yang nyebutnya itu penilik transmigrasi di tingkat kecamatan, di kelurahan, Penilik, kecamatan, namanya penilik. penilik ya, sebutnya dulu penilik, karena itu secara operasional bertanggung jawab kepada camat, administrasinya bertanggung jawab pada kantor wilayah atau Kakanwil gitu. Nah, ada perubahan yang signifikan nggak Pak? Maksudnya dari pekerjaan yang Bapak lakukan nih ada perubahan nggak ya? Ya kalau perubahannya sebenarnya ya lumayan. Kalau di transmigrasi saya malam bisa mengatur apa yang harus saya besok kerjakan gitu. Oh iya, bisa. Itu ya bisa saya kerjakan sesuai dengan tab-tab, dengan jam sekian saya harus melakukan ini. Tapi pada saat di pemadam kebakaran hanya bisa melakukan apel pagi, lantas pemeriksaan unit, setelah itu kita harus standby dan jaga standby. Wayah kapan aja, pada saat kapan saja ada panggilan siap melayani. Artinya ya simatupang kita ya. Iya, simatupang siap malam siang malam tunggu panggilan kapan iya. aja gitu kan. Iya, berarti Pak Budi masuk ke pemadam tahun 2000 ya, betul? 2000 persisnya, mulai masuk di operasional tuh 1 Mei 2001, setelah saya menjalani basic selama 1 bulan di Ciracas. Oh, berarti 2001. 2001. Pemadam. Berarti sudah kurang lebih 22 tahun lah ya jalan. Bulan Mei besok 22 persis tuh. Mei besok ya, betul. Bulan Mei 22 tahun persis. Luar biasa berarti pengalamannya kan. Ya, nah, ada nggak nih Pak, selama 22 tahun pengalaman Bapak mengabdi di pemadam kebakaran yang paling berkesan lah sampai sekarang, yang nggak Bapak lupa lah tuh kira-kira? Begini, pada saat kenapa sih tiba-tiba saya di pemadam kebakaran yang nggak tahu juntrungannya, nggak tahu basic apapun, di keluarga pun nggak ada satu tetes pun darah yang mengalir darah pemadam kebakaran. Tiba-tiba saya gitu. Iya. Tapi memang ini mungkin karma. Pada saat saya mengendarai kendaraan
roda 4 di daerah Duren Sawit ada terjadi mungkin kebakaran. Karena saya melihat saya dilintasi oleh unit pemadam kebakaran. Dulu sebutnya Blangwir memang kayak gitu. Waduh, enaknya jadi supir Blangwir gitu ya. Gak tinggi, mobilnya besar, ngebut jalannya. Gitu, padahal dalam hati ya begitu. Waduh ya gitu. Pada saat itu saya bersama keluarga, nggak tahu ya, nggak sampai hitungan bulan ya dapat panggilan. Karena pada saat transisi, pada saat Departemen Transmigrasi dilikuidasi dan karyawannya belum ditempatkan, belum tahu saya mau ditempatkan di mana. Iya. Tapi hanya menerima gaji buta doang selama beberapa bulan. Enak banget. Yang memang pada saat itu jujur saya Berapa bulan, Pak? Ya hampir setahun lah kalau nggak salah itu. Dari 2020 sampai 2021 awal. 2021 2001 ya awal gitu. Hampir setahun dapat gaji. Ya. Dari tahun 2000 sampai 2001 itu benar-benar artinya hanya makan gaji tok, tidak ada tunjangan segala macam. Mungkin lebih tepatnya doa kali Pak, bukan Betul. karma Pak. Iya kan, karena Pak Budi mengucap tadi kan, jadi doa kan. Akhirnya Pak Budi malah ke pemadam kebakaran gitu yang kita nggak tahu. Makanya kan? kata orang Betawi, jangan suka sekate-katenya. Itu akibatnya gitu bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, sengsara membawa nikmat. Betul, karena kan positif Pak. Iya betul. Karena kalau karma itu konotasinya kan negatif Betul. Kalau karma gitu. Terus berarti ya itu tadi pengalamannya yang Bapak rasakan ya karena nggak tahu lah mendadak gitu ya. Nah, karena ketidaktahuan ya karena apa tuh? Ya alhamdulillahnya kan pada saat mau melakukan terjun ke lapangan kita diberikan pendidikan dulu 1 bulan. Basic. Ya, betul. Ya. Dimana memang banyak juga teman-teman kita, teman-teman saya yang tadinya di Departemen Transmigrasi yang biasanya tadinya di belakang meja. Terus tiba-tiba di lapangan dengan bekerja keras seperti 24 jam ya kan. Iya. Ya bagi saya sih hal itu udah hal biasa karena pada saat di transmigrasi juga saya di lapangan. Ya, mana harus mencari turun ke masyarakat, memberitahu pada masyarakat yang tadinya nggak tahu masalah transmigrasi jadi tahu dan akhirnya menjadi mau seperti itu. Dan alhamdulillah juga sekarang pemadam kebakaran juga kan misinya pemberdayaan masyarakat juga di dalamnya. Ada iya betul Pak, salah satu fungsinya. Nah, maksud saya ini pengalaman bertugas Pak, menangani kebakaran kah atau menangani apapun yang membuat Pak Budi itu selama 22 tahun bertugas itu masih Bapak ingat Pak? Ya pertama sekali pada saat ini pengalaman berat, cukup lumayan berat dan ini juga memang dikatakan susah untuk dilupakan. Pada saat terjadi kebakaran di Teluk Gong. Di daerah Teluk Gong itu. Sekitar sehabis subuh, sholat subuh. Bahkan belum selesai sholat subuh, baru rakaat pertama. Bunyi sirine, kita melakukan tindakan langsung ke TKP dan di sana terjadi pertempuran antara 2 suku kalau nggak salah di sana. Itu kebakaran apa pertempuran? Iya, Pak? pertama kebakaran. Awalnya mungkin tadi diawali daripada keributan suku, mungkin masalah lapak atau segala macam kita nggak ngerti. Ya, terus jadi terjadi sampai akhirnya timbul pembakaran dan membesar. Kita datang ke sana. Ya, saya ingat itu sebagai kasidamnya adalah Pak Irwan SH. Itu sampai dia berteriak mundur. Dimana pada saat kebakaran diteriak mundur, suruh melepas pemancar, kita suruh mencari tempat yang aman. Karena apa? Di sana tergeletak beberapa teman warga yang dihunus oleh benda tajam sehingga berdarah-darah dan peperangan antara 2 suku itu atau pertikaian itu masih berlanjut. Oh, Budi lihat langsung itu Ya, dia. itu saya lihat sendiri. Dan saya pas di depannya itu. Nah, kita pemadam diminta ke situ untuk suruh madamin gitu. Melakukan pemadaman. Dengan kondisi seperti itu. Iya, ternyata pada saat di TKP yang terjadi seperti itu, adanya api dan juga adanya keributan warga. Untuk keamanannya sendiri gimana tuh Pak? Enggak. Ya, seperti biasa Pak, kalau di kebakaran kan kalau keamanan biasanya
amanannya agak di belakang Pak, begitu. di belakang. Yang paling di depan ada pemadam kebakaran. Ada, Seperti begitu, apa yang kenyataannya orang-orang pada pergi menghindar, kita malah mendekati Kita malah mendekat gitu yang bahaya seperti gitu. Emang luar biasa ya tugas pemadam kebakaran. Seperti itulah keadaannya. Dan itu ya, sampai sekarang nggak pernah lupa. Seandainya hal yang demikian itu terjadi pada diri saya, melihat korban seperti itu, apa yang terjadi? Kalau saya sih terus terang belum pernah Pak ngalamin seperti yang Pak Budi alamin, karena pas ketika saya masuk itu memang udah lebih Itu hari kondusif. pertama saya masuk. Hari Pertama itu? pertama masuk. Pertama madamin juga Pak. Betul, pertama madamin. Karena berproses terus aja, itu Gila. seperti diatur. Saya itu loh, apakah kisah awal pertama terjadinya kebakaran yang sungguh menyeramkan bagi saya secara pribadi. Dan itu juga dialami teman-teman juga yang pindahan dari Kanwil, selain dari Termas Migrasi juga ada yang dari koperasi dan juga ada yang dari PU, itu juga dialami sama-sama pada saat itu. Dan pada saat itu saya berada di grup C, kompi C pada saat itu. Itu terjun ke lapangan yang pada Ya, awal-awal itu. awalnya sebenarnya mengikuti, tapi ternyata justru malah kita di depan. Ikut madamin di Ya, depan ikut malah madamin. gitu ya. Ya karena apa, Gila mungkin sih. ya naluri lah. Itu Keren sih ini. Indonesia. Pengalaman pertama, terjun pertama, tapi langsung dahsyat dan langsung diingat ya. Udah pastilah itu kan nggak akan dilupa. Ya. Gila sih ini keren asli. Oke, untuk selanjutnya nih kayak Pak Budi kan ya pasti selama masa kerja dari dulu hingga sekarang memiliki anak buah nih Pak. Betul. Pasti anak buahnya Pak Budi udah banyak banget itu yang udah begini, udah begitu ya kan, udah berganti-ganti terus kan. Nah, ada nggak Pak anak buah yang kalau yang bagus-bagus mah itu kita nggak usah bicarain lah gitu. Ada nggak Pak anak buah yang masih teringat nih sama Bapak, cuma nggak usah Bapak sebutin, Yap. yang ya begitulah, merengkel apa sih ya. Ya, suka duka atau warna-warni daripada memimpin yang memang sebenarnya kan sebelumnya saya juga dipimpin gitu. Iya, karena betul. saya jadi anggota. Dipimpin, iya. Ya pada saat itu mungkin ya karena pada saat saya dipimpin saya mungkin patuh pada saat itu, dan saya sadar bahwa pengalaman pemadam kebakaran nggak hanya bagus dalam teori aja, Iya. tapi harus bagus dalam hal prakteknya. Dan juga teman kita mengenal pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang keras, pekerja keras. Jadi artinya akan juga mempengaruhi oleh watak seseorang, watak seorang pegawai. Nah ini berbeda pada saat saya di Transmigrasi. Ya pada saat saya menjadi seorang anggota ya tetap saya harus patuh biar bagaimanapun. Karena apa? Kalau nggak patuh, nggak bisa nggak mengikuti petunjuk beliau, mungkin saya salah jalan gitu. Makanya perlu pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah setelah menjalani sekitar 3 tahun sebagai anggota, saya menjadikan kepala regu pada saat itu di wilayah Penjaringan. Kali pertama pada saat saya mendapat kepercayaan dari pimpinan membawahi atau mempunyai beberapa anggota regu ya, itu jadi akhirnya saya diberi tanggung jawab untuk memimpin sekitar 5 orang atau 5 anak buah. Saya memang terdiri dari beberapa macam karakternya, bahkan ada satu yang usianya lebih tua dari saya. Oh iya Pak. Ya ada dua orang yang lebih tua dari saya. Lebih tua dari Bapak anaknya? Iya, dan ada yang lainnya masih ya cukup jauh tobatannya. Masih muda lah ya. Masih muda. Nah itu ya memang harus sabar-sabar hati atau sabar-sabar. Itu gimana tuh Pak? Sabaran itu ya. Gimana tuh Pak untuk nangan yang lebih tua itu gimana? Yang Pak? mana memang kita ketahui kita tugas ya di pos itu 1 kali 24 jam. Betul. Bagaimana jenuhnya, apalagi sifatnya menunggu. Betul. Kalau memang nggak ada kegiatan sama sekali, tidak ada yang dikerjakan, pasti akan jenuh sekali. Bahkan pernah satu saat saya berpikir begini banget ya jadi pegawai gitu, jadi pegawai Jadi ingat sama kerjaan ya. yang dulu gitu ya Pak ya? Nah, pernah sampai titik kejenuhan pada saat melakukan tugas. Setelah orang lain sedang enak tidur, saya masih
seperti ini, Di nunggu pos, orang, nunggu panggilan, nunggu yang nggak jelas, Iya, gitu. betul. Artinya kapan kita harus Kerja. sampai-sampai kita pada saat kita mau mandi atau mau buang air besar aja suka mikir. Pada saat saya lagi di dalam terjadi panggilan, apa yang saya harus lakukan kan seperti itu. Tapi alhamdulillah sih selama ini bisa kita atasi ya dengan sigap, dengan cepat, ya semua akhirnya berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman yang berbagai karakter ya terkadang kita harus menjadi penengah aja Pak, itu seperti Bung Andri ya, seperti kita terhadap yang lebih tua juga sama yang lebih muda ya harus ada kita bedakan. Dan saya juga sebagai yang dipercaya membawa mereka nggak harus arogan dan segala macam, kita harus fleksibel begitu aja. Fleksibel, betul. Dan alhamdulillah berjalan lancar dan sampai akhirnya saya mendapat kepercayaan lagi naik jabatan sebagai kepala peleton dan masih juga di daerah Penjaringan. Kalau kepala peleton kan skupnya lebih banyak Ya, lagi, Pak. Ya ada kan? satu kecamatan. Anak buahnya pasti Ya. lebih banyak lagi tuh kan, lebih repot lagi menanganinnya tuh. Ya. Kadang satu pos aja tadi Pak Budi bilang 5 kepala, ya udah pasti Ada. cara berpikirnya beda-beda, betul ya Pak ya. Nah, Lagi makanya satu kecamatan. apalagi satu kecamatan. Nah makanya saya terus terang ya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin saya sekarang gitu kan, cara menanganinya seperti apa gitu, karena egonya pasti akan berbeda-beda. Iya. Luar biasa lah pokoknya pengalaman Pak Budi ini selama di pemadam kebakaran, malang melintang, melanglang buana, luar biasa pokoknya. Yang pada intinya sehat aja Pak Andri, gitu. Betul Pak, Diberikan betul. kesehatan itu yang paling utama. Amin, alhamdulillah. Sampai sekarang saya melihat Pak Budi energik terus pokoknya, luar biasa ya kan. Amin, amin. Apalagi di lapangan juga kan, saya juga dulu pernah jadi anak buah bapak langsung gitu kan. Jadi saya tahu persis lah Pak Budi di lapangan seperti apa energiknya gitu kan ketika ada kebakaran atau penyelamatan. Nah sekarang nih Pak, Ya Pak. Pak Budi kan udah pasti ya kayak saya nih yang senior mengidolakan lah menjadi panutan. Pak Budi punya nggak Pak sosok yang Bapak idolakan gitu menjadi panutan Bapak, ataukah yang terdahulu atau yang mungkin lebih muda, mungkin bisa aja kan Bapak mengidolakan lebih muda, ada nggak Pak? Ya untuk sosok secara spesial saya rasa nggak ada ya. Cuman hanya ada beberapa yang patut saya contoh. Saya ambil artinya sikap baik dia bisa saya ambil sebagai contoh, dan juga bahkan yang bersangkutan juga punya sifat jeleknya. Pasti, Itu, pasti. itu memang ada beberapa kayaknya beliau juga sudah keluar atau sudah meninggalkan kita, maksud saya gitu. Sudah pernah bakti juga Pak? Nah, berarti aja sudah meninggalkan kita. Oh sudah meninggal. Ade. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak siapa Pak? Pada saat itu ya saya ngelihat Pak Durrahman saya bagus itu. Pak Durrahman ya Pak? Cara memimpinnya mungkin Iya, Pak ya? betul. Cara bersikapnya juga Pak? Ya saya ngelihat mungkin kalau secara sepintas orang ngelihat beliau itu lembek segala macam ya, tapi di mata saya dia kayaknya sosok bapak yang patut saya tiru itu sikapnya itu. Beliau tahun berapa Pak pensiun Pak? Ya sekitar tahun 2007, 2006, 2007 lah. Terus meninggal di tahun? Maaf. Maksudnya sudah pensiun Pak. Oh, Sorry, pensiun. maaf. Karena Saya kira selama meninggal pensiun 2007. bukan. Dan satu lagi ada Pak Sujian yang sudah meninggal itu. Oh yang meninggal Pak Sujian. Pak Sujian itu juga yang juga kalau Pak Durrahman ini tidak secara langsung membawa menjadi komandan saya, tapi Pak Sujian. Tapi yang saya ada, makanya saya katakan ada beberapa yang saya contoh. Karena ada beberapa orang. Tuh. Nah ini yang kita angkat kesabarannya yaitu Pak Sujian, dan beliau sudah meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu. Pak Sujian. Kalau Pak Durrahman ini masih ada Masih ya Pak? ada. Hanya pensiunnya di tahun 2027. Dan keduanya itu saya nggak mengalami. Ya. Jadi saya nggak tahu orangnya gitu kan ya. Paling ya saya nanti hanya bisa bercerita aja nanti ke junior saya, kalau saya mungkin nanti pernah dipimpin oleh Pak Budi, sosok seperti itu gitu kan Pak. Nah terus tadi di awal ya ini sebenarnya agak berat saya bahas ini Pak, karena tadi di awal sudah Pak Budi sampaikan yaitu masa purna bakti di bulan
3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Hormatnya juga udah begini nih. Udah nggak begini Pak. Mau hormatnya begini artinya 3. Ntar kalau tinggal 1 masa hormatnya begini Pak. Iya. Berarti di bulan April Pak. Insya Allah sehat alfiat. 1 Mei saya purna bakti. 1 Mei selesai. 1 Mei bulan puasa ya Pak ya? Masih puasa. Setelah lebaran seminggu. Lebaran Pada April ya saat Pak? pada saat mungkin kita nanti sedang halal bihalal, saya pensiun. Jadi sekalian. Jadi sekalian maaf-maafan gitu ya Iya, momennya. betul. Momennya cukup. Masya Allah nggak berasa juga ya Pak Budi ya. Saya pertama masuk dulu itu memang kita beda kompi waktu awal-awal kan. Terus pernah satu kompi juga. Pak Budi pernah di kompi C juga kan dulu kan? Ya, saya sudah beberapa kali pindah dari kompi ke kompi, dari mulai Iya, kompi makanya. A, pertama di kompi C, terus ke kompi B, A, kembali ke C, ke A, dan sekarang ke B lagi. ABC lah udah semua ABC deh. Ya, alhamdulillah 4 kelurahan dari 6 kecamatan, 4 kecamatan dari 6 kecamatan di Jakarta Utara saya sudah singgahin. Alhamdulillah juga teman-teman anak bekas anak buah saya yang tadinya jadi anak buah sekarang sudah sederajat, sudah banyak yang juga sama jabatannya jadi danton dan bahkan sudah melampaui. Masya Allah. Nah, karena di sini saya jalan di tempat mereka lari gitu. Jadi saya keduluan. Oh iya. Jadi kesalip gitu ya Pak. Kesalip. Tapi yang jelas pengalamannya nggak akan pernah kesalip Pak. Saya yakin. Sama umur. Sama umur. Nggak bisa umur kesalip. nggak bisa kesalip Pak. Iya. Nggak ada yang mau juga biasanya nyari umur Pak. Betul. Wah, pokoknya luar biasa lah untuk Pak Budi ini pengalamannya kan. Nah terus kira-kira rencana nih Pak setelah masa purna bakti ngapain Pak? Ya, saya hanya baru memandang sehat aja dulu pada saat Yang saya penting sehat aja pensiun dulu Pak ya. Nah, untuk ke depan ya karena mungkin saya masih punya tanggungan 1 anak lagi yang belum berkeluarga. Iya. Ya memang saya harus segera mendapatkan tambahan dari hasil purnawirawan saya atau purna bakti saya gitu. Karena kebetulan pada saat pensiun kan kita penghasilan akan jauh turun Pak. Begitu. Jadi ya, tadi mungkin aja nanti Pak Bung Andre yang dan teman-teman ngasih pekerjaan ya kita siap. Masya Allah. Iya. Luar biasa, yang penting sehat ya Pak. Ya, amin. Prepare udah mateng lah Pak Budi dari sekarang. Nah ini ya sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol lebih panjang sebenarnya sih ke Pak Budi ini. Yap. Tapi ya karena Pak Budi juga lagi siaga tugas 1 kali 24 jam yang kita nggak tahu nih, makanya radionya di standby di sini nih. Sewaktu-waktu kalau kita lagi ngobrol gini ya ditinggalin sama Pak Budi kalau ada panggilan kan. Ya begitu. Nah oke Pak, nah untuk kami nih Pak, untuk junior nih, untuk anak buah Bapak lah pokoknya nih pesan-pesan untuk kami semua nih Pak. Ya dari saya sebenarnya simpel aja. Kita sebagai anak muda atau yang masih panjang masa karir kerjanya, jangan cepat puas dan cepat merasa nyaman di tempat. Karena contohnya saya sendiri, karena merasa nyaman di tempat, akhirnya stuck begini. Tadi katakan, yang tadinya anak buah, mungkin sekarang ada satu yang menjadi pemimpin saya. Oh, gitu ya. Saya alamin itu sampai sekarang. Nah, itu saya harapkan kepada teman-teman sekalian yang masih jauh dari masa purna bakti, masih sehat, ya ikutilah perkembangan teknologi, terutama masalah pendidikannya, intelektualnya, karena ternyata di pemadam bukan hanya sedot semprot aja. Banyak sebenarnya disiplin ilmu akademis yang perlu kita aplikasikan di institusi kita ini. Ya, terutama ada teknik otomotif, teknik kimia, semua juga itu ada di sana. Kayaknya memang kelurahannya ada di pemadam kebakaran. Semua ada di pemadam kebakaran. Disiplin ilmu dari mulai hukum, mungkin juga ekonomi juga masuk ada di sana. Nah, itulah jangan terlalu cepat merasa nyaman di suatu tempat. Tetap bergerak, berinovasi, berintegrasi, dan tetap bersama-sama bisa
berkolaborasi. Itu yang saya Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Budi untuk pesan-pesannya ini sangat berharga tentunya. Pesan dari Pak Budi ini buat kita semua sebagai generasi penerus pemadam kebakaran. Pak Budi, terima kasih buat Pak Budi atas waktunya. Terima kasih, Sehat sama-sama, selalu Pak. buat Pak Budi. Salam Amin. buat keluarga Pak. Aduh. Salam buat keluarga. Ya mungkin sebagai closing quotes Pak untuk teman-teman penonton. Silakan Pak Budi. Ya. Baik, para sahabat semua, khususnya para pemadam kebakaran yang bertugas di Pemda DKI, seluruh jajaran wilayah DKI sampai ke Kepulauan Seribu, ya tetap semangat, tetap tingkatkan semua sumber daya manusia, tetap berinovasi, terus jangan pantang menyerah, jangan mudah untuk merasa nyaman. Terus bekerja demi Jakarta dan Indonesia. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Pak Budi. Kita salaman dulu. Luar biasa. Sehat selalu Pak Budi. Amin, amin.